Namaku Heru, dan umurku 29 tahun. Di kisah kali ini, aku akan menceritakan tentang betapa nyamannya memiliki ibu mertua pengertian, dan sebaik mertuaku. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah saat aku masih dalam masa pacaran dengan istriku, yaitu anaknya. Saat itu, beliau belum berangkat umroh, dan belum menggunakan jilbab, sehingga aku bisa melihat keanggunan yang ada padanya. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah banyaknya rambut yang tumbuh di lengannya, yang membuat dirinya semakin menawan di mataku. Dalam imajinasiku, wanita yang memiliki ciri-ciri seperti itu, pastilah memiliki keinginan yang besar dan mampu memberikan kebahagiaan berlebih kepada pria. Obsesiku untuk berkesempatan bersama beliau, tidak pernah hilang dalam benakku, walaupun aku telah menikah dengan putrinya sendiri. Ibu mertuaku itu, selalu ada dalam mimpiku, bahkan saat aku dan istriku menjalankan kewajiban kami. Namun, sebagai menantu, aku tidak berani untuk mengungkapkan padanya, apalagi beliau adalah istri seorang pejabat di daerah tersebut. Suatu malam, tanpa sengaja aku mendengar ibu mertuaku sedang bekerja sama dengan suaminya. Dari depan pintu kamarnya, dari situlah aku mengetahui bahwa bapak mertuaku tidak mampu memberikan kebahagiaan untuknya. Beberapa tahun setelah aku menikah dengan putrinya, ia pun menunaikan ibadah umroh bersama suaminya. Sejak sepulangnya dari sana, ia pun selalu mengenakan jilbab. Namun, jilbab yang dikenakan tidak mampu menyembunyikan daya tariknya di mataku. Bahkan, membuatnya semakin menawan. Aku selalu menjaga sikapku di hadapannya, karena tidak ingin dia jadi benci atau marah padaku jika ia mengetahui apa yang kupikirkan. Dengan sabar, aku menjaga kedekatan dengannya, agar aku bisa terus melihat dan mengagumi keanggunannya dari dekat. Kesabaranku itu berlangsung cukup lama, aku berusaha bersikap sopan dan baik padanya, sehingga ibu mertuaku merasa aku seperti putranya. Saat berbincang dengan beliau, mertuaku tidak segan-segan menceritakan berbagai masalah denganku, bahkan meminta bantuanku untuk hal-hal yang tidak dapat dikerjakan olehnya. Kami sering duduk bersama, dalam mengerjakan sesuatu, sehingga aku bisa sekali merasakan sesuatu, yang membuat perasaanku semakin berdebar. Suatu hari, ibu mertuaku meminta bantuan padaku, untuk mengkonsultasikan laptop miliknya, yang terasa lambat. Dia juga meminta, untuk kuajari cara menghubungkan laptopnya ke internet. Setelah kuperiksa, ternyata banyak sampah dan virus, yang mengganggu sistem laptopnya, sehingga kinerja terganggu, dan laptopnya menjadi lemot. Aku berkata padanya, jika ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk memperbaikinya. Ia pun menyarankan agar aku menangani laptopnya di ruang kerja suaminya yang ada di rumah. Kebetulan, hari itu, bapak mertuaku sedang bertugas keluar kota, sedangkan istriku sedang ada acara dengan teman-temannya, sehingga di rumah hanya ada kami berdua. Begitu tiba di ruangan itu, aku mulai membersihkan virus di laptopnya. Sambil menunggu laptopnya bekerja, kami ngobrol berbagai hal, sambil ditemani minuman dan makanan cemilan yang disediakannya. Dari obrolan itu, aku mengetahui bahwa ibu mertuaku ternyata suka tidur di ruang kerja itu. Aku merasa heran mendengar ceritanya, apakah suaminya tidak apa-apa ditinggal tidur sendiri di kamarnya. Ibu mertuaku pun menjawab bahwa tidak ada masalah dengan hal itu. Hari semakin gelap, tetapi laptopnya masih belum juga selesai karena banyak sekali virus yang ada. Kami terus melanjutkan obrolan, sambil menunggu proses itu selesai. Tanpa kami sadari, kami sudah duduk berdampingan di ruangan yang sepi itu, sambil terus mengobrolkan hal-hal yang bersifat lebih mendalam. Perlahan-lahan, keberuntunganku
seakan menghampiriku. Tetapi, aku masih merasa takut untuk memulainya, walaupun bisikan-bisikan di kepalaku mengatakan bahwa inilah saat yang tepat untuk mewujudkan cita-citaku. Akhirnya, dengan hati-hati, aku berkata padanya, "Apa Bapak tidak sayang membiarkan Ibu tidur sendiri di sini? Kalau saya jadi Bapak, saya tidak akan biarkan Ibu tidur sendiri. Sayang dong, membiarkan wanita cantik seperti Ibu sendirian di sini," ujarku. "Kamu bisa saja, masa sih, wanita yang sudah tua dan sudah keriput ini disebut cantik?" sahutnya sambil tersenyum. Tampaklah ekspresi wajahnya yang semakin mendorongku ketika ia mendengar pujian dariku. Aku merasa gembira karena dia tidak marah dengan pujian seperti itu. Sehingga, aku semakin nekat mengatakan sesuatu padanya. "Beneran Bu, saya tidak bohong, di mata saya, Ibu adalah wanita yang cantik dan juga menarik," ucapku, seraya menatapnya. "Sudahlah, jangan berlebihan, saya bisa terbang," jawabnya sambil tertawa kecil. Sepertinya, beliau semakin tersanjung oleh pujianku itu. "Boleh nggak, saya minta sesuatu sama Ibu?" "Gak aneh-aneh kok Bu," pintaku, yang sudah benar-benar tidak bisa menguasai diriku lagi. "Mau minta apaan sih? Kalau kamu gak aneh-aneh," akan Ibu jawab, sahutnya. "Maaf ya Bu, boleh saya raih rambut yang ada di tangan Ibu? Saya benar-benar terhipnotis dengan rambut itu, karena jarang ada wanita yang seperti Ibu," ujarku, sambil memberanikan diri. Ibu mertuaku memandangku dengan heran. "Kok kamu tahu? Kalau Ibu punya rambut tangan, Ibu kan selalu pakai jilbab," ucapnya. "Dulu kan Ibu tidak pakai jilbab seperti sekarang ini," jawabku. "Apa sih istimewanya itu? Saya justru merasa risih," ucapnya. "Justru, bagi saya, hal itu sangat istimewa dan menarik loh Bu. Boleh ya?" pintaku sekali lagi. "Iya deh," sahutnya mengalah, dan menyingsingkan ujung lengan bajunya hingga sebatas siku. Aku sungguh takjub melihat pemandangan indah itu. Dengan tangan gemetar, aku pun meraihnya, karena sudah mendapat izin darinya. Aku sungguh terpana, namun, apakah dia juga merasakan seperti yang aku rasakan? Aku pun tak tahu. Aku meraihnya dengan sangat hati-hati, dan berusaha membuatnya nyaman. Karena tanpa adanya hambatan, aku semakin membuat suasana menjadi nyaman dan tentram. Aku memberanikan diri untuk pergi lebih jauh lagi. Dan ternyata, ia malah memejamkan matanya, pertanda bahwa beliau merestui semuanya. Ternyata, ia tidak marah, bahkan menyambutku dengan senang hati. Tentu saja aku semakin bersemangat menjalani hidup. Beberapa saat kemudian, ia menghentikan perjalananku, sambil menatap ke arahku. Aku terkejut, dan takut, jika beliau marah, dan menghentikan perjalanan yang baru saja akan dimulai ini. Namun, dengan suara bergetar, ibu mertuaku berkata, "Jangan di sini ya, di tempat saya saja," ucapnya. Mendengar ucapannya itu, aku tidak memperhatikan lagi antivirus yang masih bekerja pada laptop. Dengan tergesa-gesa, kami menuju tempat peristirahatannya yang cukup luas. Begitu tiba di sana, beliau langsung menutup pintu. Akhirnya, aku bisa membuktikan bahwa mimpiku selama ini ternyata benar. Aku benar-benar merasa bahagia sekali. Setelah perjalanan berakhir, ia berkata padaku, "Kamu percaya nggak, sudah 4 tahun, Ibu tidak pernah merasakan perjalanan yang indah ini," ucapnya. "Jangan bicara begitu Bu, saya jadi malu," sahutku, sambil merasa bangga, karena dipuji seperti itu. Karena ibu mertuaku adalah wanita yang selalu ada dalam mimpiku sejak lama, dan juga ia tak mendapatkan kebahagiaan bersama suaminya. Akhirnya,
Sampai saat ini, kami terus melakukan perjalanan itu, setiap ada kesempatan. Dan tanpa seorang pun yang tahu, kami berusaha menjaganya. Sampai kapan perjalanan kami ini akan berlangsung? Entahlah, yang terpenting, kami merasa bahagia.